Keputusan mengganti menteri bukanlah hal sepele, apalagi di tahun pertama pemerintahan. Reshuffle kali ini muncul setelah gelombang protes nasional meledak, dipicu oleh isu sensitif soal remunerasi anggota DPR, ketidakpuasan publik pada kebijakan ekonomi, serta kerusuhan yang merusak citra stabilitas politik. Presiden Prabowo memilih reshuffle sebagai jawaban cepat, agar publik melihat ada perubahan nyata di tubuh pemerintahan. Perubahan terbesar terjadi pada kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang sudah lama dikenal publik internasional sebagai figur teknokrat, berintegritas tinggi dan dianggap sebagai jangkar kepercayaan pasar, harus digantikan oleh Purbaya Yudisadewa. Pergantian ini menjadi headline besar karena mengguncang persepsi pasar dan publik sekaligus. Selain itu, reshuffle juga menyentuh kursi Menko Polhukam, di mana Budi Gunawan digeser dari posisinya. Beberapa menteri lain ikut terganti, termasuk yang memimpin bidang koperasi, perlindungan pekerja migran, hingga pemuda dan olahraga. Pergantian ini tidak hanya sekadar pergantian personal, melainkan juga pergantian arah kebijakan. Uniknya, semua diumumkan dan dilantik pada hari yang sama, menandakan betapa gentingnya situasi dan bagaimana Presiden ingin menunjukkan kepada publik bahwa langkah tegas sudah diambil tanpa menunggu berlarut-larut. Tidak bisa dipungkiri, pasar keuangan selalu bereaksi terhadap simbol. Sosok Sri Mulyani selama ini adalah simbol stabilitas fiskal dan kepercayaan internasional. Begitu kabar perombakan mencuat, indeks saham langsung terkoreksi, nilai tukar rupiah bergejolak, dan analis internasional mulai mempertanyakan konsistensi arah kebijakan Indonesia. Investor asing menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apakah disiplin fiskal yang selama ini dijaga akan tetap dipertahankan, ataukah akan digeser demi kepentingan politik jangka pendek. Di sisi lain, publik dalam negeri berharap pergantian ini justru menghadirkan wajah baru yang lebih berani mengambil kebijakan pro-rakyat, terutama soal subsidi, harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja. Disinilah kontradiksi muncul. Di satu sisi ada kebutuhan menjaga kredibilitas pasar. Di sisi lain ada tuntutan rakyat yang ingin perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keseimbangan ini dijaga akan menjadi ujian pertama bagi Menteri Keuangan yang baru. Di dunia politik, reshuffle kabinet jarang sekali hanya soal kebijakan. Lebih sering, ia adalah soal kekuasaan, kompromi, dan pesan yang ingin dikirimkan oleh Presiden kepada para elit partai maupun publik. Dengan mengganti menteri-menteri penting, Presiden Prabowo mengirim sinyal ganda kepada rakyat. Ia ingin menunjukkan keberanian bahwa bahkan figur populer sekalipun bisa diganti jika dianggap tidak lagi sejalan dengan kebutuhan. Namun kepada elit politik, pesan yang muncul bisa berbeda, bahwa Presiden tetap mengendalikan penuh komposisi kabinet dan siap mengocok ulang kartu kapan saja. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini benar-benar untuk memperkuat koalisi atau sekadar meredam amarah rakyat sementara waktu? Setiap kursi menteri yang diganti seringkali adalah hasil kompromi panjang, barter politik, atau bahkan kesepakatan strategis. Itulah mengapa dampak politik jangka menengah harus diawasi dengan cermat. Karena stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh rakyat, tetapi juga oleh rapuhnya jalinan koalisi di parlemen. Ada 3 kemungkinan jalur yang bisa terjadi. Pertama, skenario optimis. Kabinet baru memberi energi segar. Kebijakan fiskal tetap disiplin dan protes mereda. Kedua, skenario moderat. Reshuffle hanya solusi sementara. Masalah struktural tetap ada dan koalisi masih rapuh. Ketiga, skenario pesimis. Pergantian ini dianggap kosmetik. Pasar kehilangan kepercayaan, publik makin marah, dan tekanan politik justru membesar. Semua bergantung pada langkah nyata, bukan sekadar simbol. Reshuffle ini bukan hanya pergantian kursi. Ia adalah ujian awal. Apakah Presiden berani menempatkan kepentingan rakyat di atas kalkulasi politik? Jika iya, sejarah akan mencatatnya sebagai keberanian. Jika tidak, reshuffle akan menjadi sekadar catatan singkat. Sementara harapan rakyat kembali dikhianati.